Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Meskipun kita bertemunya siang hari, ternyata kalian masih semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Sebenarnya tidak baru karena kita melanjutkan materi yang kemarin. Kita akan melanjutkan materi kita tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sebelum lebih lanjut kita belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kita berdoa dulu yuk. Ingin berdoa? Oke, terima kasih Mas Rida, silakan teman-temannya dulu. Persiapan doa mulai. Oke, selesai. Terima kasih. Semoga setelah kita berdoa kita jauh lebih fokus, tidak ada yang mengganggu, dan pelajaran yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin. Di sini kita akan mempelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kira-kira tujuannya apa ya? Tujuan pembelajaran kita adalah menyusun rantai makanan menjadi jaring-jaring makanan berdasarkan hasil eksplorasi atau pengamatan yang pernah kalian lakukan di lingkungan sekitar. Sekarang, di lingkungan kalian, lingkungan sekitar kalian, itu ada apa saja sih? Bersama. Coba yang bisa jawab. Di lingkungan kalian ada apa saja sih? Oh, Mbak Fia, ada apa Mbak Fia di rumahnya Mbak Fia? Kali. Dekat kali rumahnya Mbak Fia. Terus siapa lagi? Ada apa lagi? Oh, Mbak Yustinya. Banyak pohon-pohon Bu. Banyak pohon-pohon. Apa lagi? Hewan-hewan Bu. Oh, ada yang rumahnya ada hewan-hewan. Ada yang menyebutkan kali katanya. Siswanya Bu Salsa ada yang nggak tahu kali? Tahu. Apa kali anak-anak? Sungai. Kali adalah sungai. Kemudian ada yang juga sudah menyebutkan pohon, ada yang sudah menyebutkan hewan. Nah, kira-kira sebelum kalian menyusun rantai makanan yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, apa sih? Kenapa sih kok kalian menyebutkan ada pohon, menyebutkan ada hewan, ada juga yang menyebutkan sungai? Apa yang harus kalian pahami terlebih dahulu? Tentang apa? Tentang apa pertemuan kita minggu kemarin? Komponen dari ekosistem. Ada berapa komponen ekosistem? Dua. Ada dua, apa dan apa? Biotik dan abiotik. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Sekarang yang disebutkan oleh teman kalian tadi, ada Mbak Fia, ada Mbak Septi, ada Mbak Isnia. Ini kan cowok nggak ada yang jawab ya. Saya baru sadar ini. Dari tiga jawaban teman-teman kalian, menurut kalian mana yang termasuk komponen biotik dan mana yang abiotik? Yang berani menjawab silakan angkat tangan. Ada Mas Dimas, boleh? Silakan Mas Dimas. Biotik, pohon, hewan-hewan. Oke, yang biotik pohon dan hewan-hewan. Kali sama udah itu aja. Sungai lu. Ya, hanya ada kali ya atau sungai. Tanggal berapa ya sekarang? 10. 10 Januari 2023. Pinter. Kadang saya yang lupa tanggal. Oke, hari ini kita belajar tentang yang pertama ada komponen biotik. Ini posisinya sulit ya. Kemudian ada komponen abiotik. Tadi yang disebutkan oleh teman kalian untuk komponen biotik adalah pohon dan hewan. Komponen abiotik sungai. Sungai ya, kita tulisnya ya, jangan pakai kali ya. Oke. Jadi di sini ada komponen ekosistem. Yang pertama ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Kenapa sih kalian menyebutkan di dalam komponen biotik itu pohon dan hewan? Kenapa Mas Dimas bilangnya pohon dengan hewan itu biotik? Karena semuanya butuh makan itu. Oh, semuanya butuh makan. Sungai disebut komponen abiotik, kenapa? Oh, tidak hidup. Katanya Mbak Ratna ini tidak hidup. Yang abiotik ini tidak hidup. Ya. Oke, jadi ternyata materi minggu lalu kita sudah paham. Kalian sudah paham, anak hebat. Jadi yang namanya komponen biotik adalah
dia adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Salah satu cirinya adalah berkembang biak. Kemudian tadi makan. Kemudian yang kedua ada komponen abiotik yang tidak hidup. Oke, lanjut. Nah, berhubungan dengan makan tadi. Makhluk hidup itu makan. Berarti akan ada proses makan makan. Antara siapa? Makhluk hidup. Produsen. Antara produsen dengan konsumen. Antara makhluk hidup dengan makhluk hidup pasti ada proses makan dan makan. Sekarang kita masuk ke piramida makanan. Dari piramida makanan ada berapa tingkat di sini? 4. Tadi kalian sudah menyebutkan ada produsen dan konsumen. Proses makan memakan itu berhubungan dengan produsen dan konsumen. Ternyata konsumennya tidak hanya satu ya. Ada berapa konsumen itu di situ? 3. Konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Disebut konsumen pulsa. Nah, yang disebut dengan produsen atau yang termasuk produsen itu apa? Sudah bisa mengolah atau menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian konsumen 1 berarti yang seperti apa? Yang memakan produsen berarti biasanya dia disebut sebagai konsumen 1 disebut sebagai sedangkan produsen ini menghasilkan makanan sendiri. Kalau yang konsumen 2 berarti yang bagaimana? Yang makan konsumen 1. Yang mau makan konsumen 1. Berarti makan konsumen 1 itu karnivora. Konsumen 3 konsumen 2 dan konsumen 3 itu umumnya karnivora. Nah, anak ini ya herbivora anak-anak. Ayo, hebat sekali. Apa herbivora? Oh, ada Mbak Eliana. Apa Mbak Eliana herbivora, Mbak? Pemakan tumbuhan. Oke, dia adalah hewan yang memakan tumbuhan. Berarti produsen itu contohnya padi. Ada padi, ada pohon. Oke. Herbivora dia adalah yang memakan tumbuhan. Sedangkan karnivora pemakan daging. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya tentang rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan. Kalian di lingkungan kalian pernah melihat tentang proses makan dan memakan? Pernah? Oke. Coba siapa yang ingin mencontohkan dari lingkungan kalian? Oh, udah Mas Bagus, silakan. Itu Bu, ulat dimakan apa kok ulat di dalam ulat? Jangan grogi. Burung dimakan kucing. Apa? Burung dimakan kucing. Burung dimakan kucing. Burung dimakan kucing. Ini burung berarti termasuk dalam piramida makanan yang mana? Konsumen satu. Kucing. Konsumen salah 2. Apakah si burung ini tiba-tiba dia hidup sendiri? Tidak. Apakah yang seperti ini disebut dengan rantai makanan? Tidak. Belum lengkap. Berang yang mana? Produsen. Produsen biasanya produsen itu makan padi. Boleh padi, boleh rumput, atau yang disebut dengan padi. Setelah ada padi dimakan burung, burung dimakan kucing. Apakah kucing ada yang mau makan? Ada. Siapa yang mau makan kucing? Ular. Ular mau makan kucing? Mau. Iya.
ada padi dimakan burung, burung dimakan kucing, kucing dimakan ular, ular mati ular ikan. Ini adalah contoh dari makanan di mana ada proses saling memakan. Nah, apakah yang namanya padi ini yang makan hanya boleh burung? Tidak. Jadi siapa lagi yang boleh makan padi? Tikus boleh makan padi. Boleh. Ada tikus boleh makan padi. Terus tikusnya nanti dimakan siapa? Kucing. Ular. Tikusnya boleh dimakan kucing, boleh. Boleh loh. Dimakan juga boleh, dimakan kucing boleh. Boleh, Bu. Boleh. Terus lagi kira-kira padi dimakan siapa lagi? Dimakan Belalang. Dimakan belalang. Kemudian ada lagi padi dimakan ulat. Belalang dimakan siapa? Burung. Terus burung dimakan kucing. Kucing lagi dimakan kucing, kembali lagi seperti yang awal. Kalau ulat ini ulatnya. Dimakan burung. Ulat ini dimakan burung lagi ya. Ya, burungnya makan kucing lagi. Kucingnya dimakan ular kan? Ya, jadi nanti ini akan menjadi sebuah siklus yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Jaring makanan ini berarti dia adalah apa ya? Gabungan dari rantai makanan. Pinter kan Bu? Siapa namanya? Bu Anissa. Oke, aduh Mbak Anissa, pinter Mbak Anissa, pintar sekali, solehah ya. Jadi yang namanya jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Oke, ini Salsa juga menyediakan materi yang bisa kalian lihat melalui YouTube. Apa ada yang masih ingin kalian pahami terkait proses rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Ada yang masih ingin ditanyakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Sudah, Bu. Selanjutnya, Rek, karena materi kita sudah habis, otomatis kalian dapat tugas lah. Ya kan? Ya, Bu. Ya, sama. Saya yakin tugasnya akan membuat kalian senang. Harus senang. Oke. Rek, tugasnya kalian adalah yang pertama. Perhatikan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian kalian membuat jaring-jaring makanan. Ya, jaring-jaring makanan. Nanti tugas itu boleh kalian kumpulkan ke Bu Salsa dalam bentuk poster boleh. Jadi digambar boleh, kemudian dalam bentuk video boleh, rekaman suara juga boleh. Kemudian kalau ada yang memiliki keinginan lain boleh didiskusikan dengan Bu Salsa. Misal, Bu, saya ingin membuat drama, Bu, untuk proses jaring-jaring makanan. Boleh kalau memang bisa membuat dramanya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Tidak ada, waktunya sudah habis. Iya, waktunya Bu Salsa habis. Terima kasih ya Mbak Umul sudah mengingatkan. Jangan sungkan mengingatkan Bu Guru ya, karena Bu Guru kadang tidak melihat waktu. Asik sih main sama kalian, belajar bareng sama kalian di guru ya. Jadi minta tolong tugasnya minggu depan harus sudah dibawa. Siap. Oke. Kemudian untuk materi selanjutnya di minggu depan, karena sudah ada proses makan dan dimakan berarti akan ada interaksi. Oke, jadi minggu depan materi kita akan lanjut di interaksi dari komponen. Oke. Sebelum mengakhiri, Bu Salsa ingin melakukan ice breaking sekaligus menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi, ketika Bu Salsa mengatakan satu kata, kalian lanjutkan dengan kata selanjutnya yang berhubungan dengan rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Bisa dicoba? Bisa. Bu Salsa tunjuk, kalian sebutkan produsen dulu berarti ya yang pertama ya? Ya. 1, 2, 3, Mas Ali. Mas Ali minta rumput. Mbak Ayu, Mbak Ayu, Mbak Hesti, burung,
kucing.